Kacamatanya lagi engku, kata si Badu sesudah menghirup rokok cerutunya. Biar ragu orang seulah karangnya melihat engku. Kalau tak orang sangkakan engku Maacik Sultan Brahim, jangan hamba dipanggilkan anak Siloho. Sesudah berpakai-pakai berkata pula induk semangnya. Marilah kita sekarang ke peralatan engku Sultan Putih itu, Badu. Baik kini-kini, kita berangkat. Sementara hari belum panas benar. Jadi, boleh bermain-main di jalan. Tak guna kita naik bendi, karena hari masih pagi. Ia pun turun dari rumah diiringkan oleh si Badu dari belakang. Bunyi tongkat semambunya yang berkepalakan gading itu berdentam-dentam tiba di tanah. Kepalanya berdiri tegak dengan gagah, tetapi bukanlah semata-mata dengan maksud hendak menggagah saja. Hanya karena terpaksa juga berbuat demikian, sebab takut destarnya akan jatuh. Maklumlah, lekatnya tiada erat. Lagi belum biasa terletak di atas kepala bangsawan baru itu. Mereka menuju ke kampung Purus, ke rumah Sultan Putih, karena di sana orang berhelat menurun mandikan anak. Segala orang yang bertemu di jalan, dari jauh sudah menepi-nepi, akan menyatakan hormatnya kepada bangsawan tinggi itu. Akan tetapi setelah dekat, semuanya terbelalak matanya dan ternganga mulutnya, sehingga tegur sapa yang biasa diucapkan jika bertemu, tiada keluar lagi dari mulut. Setelah terbelakang, berbagai-bagailah perangai mereka itu. Ada yang mencubit bibirnya, ada yang mencabut rambutnya, dan ada pula yang menekankan perutnya akan menahan gelak. Tetapi gelak mereka bersemburan juga, terkakah-kakah. Masya Allah, betul dunia sudah tua, kata mereka dengan tertawa-tawa. Aku kira bukan si amat pendek yang melagak macam penghulu kota Padang itu. Sudah gila rupanya dunia ini. Mereka tertawa-tawa pula. Adapun si amat pendek yang bergelar Engku Pandeka dan induk semang si Badu itu tiada mempedulikan tertawa mereka. Ia terus juga berjalan dengan gagah. Si Badu pun berbuat sebagai tuannya pula. Tetapi berkali-kali ada juga ia menoleh ke belakang kepada kawan yang tertawa-tawa itu sambil tersenyum-senyum. Akhirnya, induk semangnya dengan anak semang itu sampai ke rumah Sulaiman, tukang pukat yang banyak olok-olok. Sulaiman duduk di halaman dengan beberapa orang kawannya sedang menyirat dan menjemur pukatnya. Waktu tampak olehnya, orang kaya itu hendak lalu diiringkan bujangnya, melagak seperti penghulu-penghulu kota Padang. Hampir saja ia bersorak memberitahu kawan-kawannya. Tetapi akhirnya dapat olehnya suatu pikiran. Gelaknya yang telah sepenuh perut itu ditahannya sedapat-dapat, lalu berkata perlahan-lahan kepada kawan-kawannya. Hai kawan, ke tepi duduk sedikit. Engkau pengluwit 10 mau lalu. Kawan-kawannya tercengang mendengar seru Sulaiman itu, karena di mana pula ada wit 10. Kota Padang hanya dibagi 9 witch, dan tiap-tiap witch dipegang seorang penghulu. Di atas penghulu yang 9 itu adalah Tuanku Regen. Sebagai sama, di gerakan mereka itu menengok ke belakang. Ketika itu, tampak oleh mereka seorang pendek berjalan dengan gagahnya. Beberapa lamanya, mereka ternganga saja sebab keheranan. Shh, pura-pura tak tahu sajalah, kata Sulaiman pula. Jangan kelak-kelak. Kalau dia lalu, tegangi sedikit tali pukat itu. Maksud Sulaiman lekas dimaklumi kawan-kawannya, dan mereka pun tak menoleh-noleh lagi. Tunduk asik menambal pukatnya yang robek-robek. Sementara itu,
Keduanya sampailah ke sana. Berjalan dengan kocaknya, tiada menoleh kepada Sulaiman dan kawan-kawannya, seolah-olah ia hendak melagak tukang pukat yang miskin-miskin itu.